Buat lo yang lagi rebahan di kasur dan lagi nonton video YouTube 1% sebelum tidur, gue mau ngasih lo satu pertanyaan. Mengingat usia lo saat ini, pernah nggak sih lo ngerasa terjebak gitu? Nah, rasanya kayak lo lagi terjebak dalam suatu keadaan dan lo gak bisa ngelakuin apa-apa soal itu. Dan setiap kali lo menjalani hari, seringkali lo tuh ngerasa kayak orang yang mungkin lagi kebingungan aja gitu. Lo mungkin selalu bertanya-tanya gitu, hidup lo ini ada jalan yang tepat atau enggak sih? Tapi ya sampai sekarang ya kita semua gitu ya, lo, gue, ya kita belum nemu jawabannya gitu. Nah kalau lo ngerasain hal-hal kayak gini, mungkin lo lagi mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah sekarang coba deh lo istirahatin badan dan pikiran lo coba untuk relax dan pastiin lo nonton video ini sampai habis biar kita bisa dapet jalan keluar buat pertanyaan awal yang tadi. Nah, sebelumnya gue mau ngebahas dulu tentang pengertian quarter life crisis. Jadi, quarter life crisis sendiri adalah periode ketika lo ngerasain ketidakpastian dan bertanya-tanya soal banyak hal, karena lo ngerasa terjebak, gak terinspirasi, bahkan kecewa. Quarter life crisis ini biasanya muncul ketika ada proses transisi. Seringkali sih transisinya dari kuliah ke kerja. Nah, kalau lo saat ini baru lulus kuliah, lo mungkin udah mulai mengalami kesulitan buat cari kerja. Lo mungkin udah apply kerjaan sana-sini, tapi bisa jadi belum ada perusahaan yang menerima lo. Seandainya lo pun udah nemuin pekerjaan, lo juga ya nanti masih perlu untuk nyesuaiin diri dengan lingkungan baru. Yang bisa jadi beda banget gitu sama lingkungan kuliah. Nah gak jarang, ketika kita mengalami proses transisi kayak gini, ini tuh jadi sumber stres buat kita. Menurut riset yang gue baca, proses transisi dari kuliah ke bekerja ini kayak pedang gitu. Jadi pedang bermata dua. Di satu sisi lo bakal seneng banget ketika tujuan lo buat dapat kerjaan akhirnya bisa tercapai. Tapi di sisi lain, prospek pekerjaan yang tinggi ya malah ngebuat lo jadi overwhelmed. Mungkin hal ini terdengar ya menakutkan ya buat lo karena semua orang pasti akan melalui yang namanya quarter life crisis. Tapi ya lo gak usah takut karena di sini ya gue mau nyoba untuk ngebantu lo supaya lo bisa pelan-pelan mengatasi permasalahan ini. 1% sendiri sebenarnya pernah ngebahas ya quarter life crisis di beberapa video. Lo bisa cek aja langsung di channel kita. Tapi kali ini gue mau nyoba bahas dari sudut pandang Adam Smiley Poswolsky. Dalam TED Talk-nya yang berjudul Refusing to Settle, The Quarter Life Crisis, Smiley tuh ngebahas beberapa cara yang bisa lo lakuin untuk mengatasi quarter life crisis yang mungkin cocok buat lo. Jadi ada beberapa tips nih. Nah pertama, lo bisa mulai dengan menemukan orang-orang yang dalam tanda kutip percaya. Coba lo kelilingi diri lo dengan orang-orang yang percaya sama mimpi mereka dan mimpi lo juga. Karena gini, kalau lo mengelilingi diri lo dengan orang-orang kayak gini, kemungkinan besar lo akan mencapai mimpi lo dan ngelakuin hal-hal yang emang ngebuat hidup lo lebih berwarna gitu. Jadi lo tuh gak hampa gitu. Sebaliknya, kalau misalnya lo mengelilingi diri lo dengan orang yang selalu menertawakan mimpi lo, yang negatif dan maksa lo buat menerima keadaan misalnya, tapi gak berusaha buat benerin apapun, kemungkinan besar ya lo juga bakal terus-menerus ngerasa stuck. Kedua, lo perlu berhenti buat ngebandingin diri lo dengan orang lain dan mulai ngejar hal-hal yang emang bermakna buat lo. 1% pernah ngebahas tentang social comparison, alias ngebandingin diri kita sama orang lain. Salah satunya ada di video ini. Dan kalau lo udah nonton, mungkin udah cukup buat jadi alasan kenapa lo perlu berhenti ngebandingin diri lo sama orang lain. Ada pepatah yang bilang bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Dan bisa jadi emang bener gitu. Kalau lo liatin rumput tetangga terus-menerus tanpa memperhatikan rumput lo, ya rumput tetangga bakal selamanya hijau gitu. So, daripada ngeliatin rumput tetangga, ya kenapa lo nggak mulai ngerawat rumput lo juga? Daripada ngebandingin diri sama orang lain, ya fokus aja sama diri kita sendiri. Mulai dengan cari tahu apa yang mau kita lakuin dalam hidup, dan salah satu cara memulainya adalah coba bangun koneksi yang bermakna dan personal buat lo dengan hal yang lo lakukan gitu. Misalnya, gue sendiri, ya gue mendirikan 1% karena gue yakin gitu. Kalau kualitas pendidikan, kehidupan, dan kesehatan mental di Indonesia ya bisa jauh lebih baik dari sekarang. So, ya akhirnya gue dan tim mendirikan 1% gitu. Berdirilah 1% ini. Begitu pula tim-tim hebat yang punya visi yang sama. Nah makanya ketika mereka nyusun video nih, atau nyusun layanan atau produk gitu ya, semua tuh dengan pemikiran bahwa ini tuh harus bisa bermanfaat dan ngebantu semua perseners, ngebantu masyarakat supaya akhirnya ya mereka bisa jadi lebih baik, bisa jadi hidup seutuhnya. Jadi Indonesia nanti bisa kebantu gitu. Semua itu dimulai dari keinginan yang ternyata memungkinkan juga buat gue merealisasikan. Ya
ini menjadi tujuan hidup gue gitu. Seenggaknya ya at least for today gitu. Ini juga sebenarnya bisa lo lakuin. Kalau misalnya lo udah menemukan apa yang mau lo lakuin, atau bahkan udah sampai tahap dimana lo menemukan tujuan hidup, ya beraniin diri aja buat ngelakuinnya gitu. Mulai aja dulu. Lo nggak tahu apa yang akan terjadi kalau lo nggak memulainya. Ya kayak gue juga kan mulai 1% ini sambil kerja dulu. Bahkan kayak sampai harus resign di perusahaan satu, kerja lagi di perusahaan satu lagi, resign lagi. Sampai akhirnya ya gue menjalankan ini secara full time. Jadi coba lo beranikan diri lo buat minta support dari orang lain. Coba beranikan diri lo untuk mulai aja dulu. Yang ya nanti lo bisa mulai gitu dengan orang lain yang mungkin punya satu visi atau pemahaman sama lo. Siapa tahu mereka bisa ngebantu lo buat ngerealisasiin tujuan ini. Yang awalnya tujuan hidup lo jadi tujuan bareng-bareng. Kita bisa menyimpulkan kalau inti dari pemaparan Smiley adalah ya kalau lo mau menghadapi QLC ya, quarter life crisis, ada baiknya buat berhenti ngebandingin diri lo sama orang lain. Coba fokus sama diri lo sendiri dan cari tahu apa yang lo pengen di dunia ini. Sebagai life school ya, 1% juga menyetujui gitu bahwa salah satu cara buat perlahan-lahan mengatasi quarter life crisis ini, ya lo perlu bisa memahami apa yang lo inginkan di dunia ini. Self knowledge-nya tuh harus kuat gitu. Dan lanjut lagi ke pemahaman soal tujuan hidup. Gimana caranya biar bisa jelas, dan gimana caranya biar bisa mencapainya. Nah, pemaparan dari Smiley ini sebenarnya cuma satu sudut pandang dari berbagai pandangan tentang ya cara menangani quarter life crisis. Nah, makanya buat lo yang pengen belajar lebih lanjut tentang gimana cara mengatasi quarter life crisis, 1% sebenarnya bakal ngadain webinar yang judulnya gimana caranya supaya lo bisa mengenal quarter life crisis dan pemicunya. Nah, webinar ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020. Di sini pembicaranya bakal ada gue, Evan, dan ada juga Kak Sabrina selaku psikolog 1%. Nah, dengan mengikuti webinar ini, lo bisa lebih paham, lebih dalam ya, tentang quarter life crisis, mulai dari penyebabnya, ciri-cirinya, dampaknya, dan gimana caranya buat mengatasi si quarter life crisis ini. Gak cuman sampai situ aja, lo juga bakal dapet banyak benefit ya, kayak misalnya tes psikologi, dan juga worksheet gitu. Di tes psikologinya, lo bakal dapat gambaran tentang kondisi diri lo saat ini dan juga kepribadian lo kayak gimana biar lo bisa mengenal diri dan tujuan hidup lo lebih dalam. Kalau misalnya worksheetnya, ya itu bakal bisa ngebantu lo buat pelan-pelan gimana caranya mengatasi quarter life crisis yang lo alami gitu. Nah, setelah webinarnya selesai, lo juga bakal tergabung di grup komunitas Telegram buat diskusi lanjutan tentang topik quarter life crisis sama pembicaranya, sama mentor, dan juga sama berbagai peserta lain. Kebetulan banget buat lo yang nonton video ini ada promo early bird yang gak akan berlangsung lama gitu ya. So, dengan lo ikut webinar ini, lo bisa dapetin harganya cuma 100.000 aja. Dengan lo bisa dapet tuh berbagai benefit yang tadi. Nah, jadi kalau lo tertarik, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, ya silahkan langsung aja kunjungi www.1%.net atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Terakhir, ya gue harap semoga video ini bisa ngasih insight ya buat lo yang mungkin sekarang sedang kebingungan gimana caranya mengatasi quarter life crisis. Dan ya apalagi malam-malam ya sebelum lo tidur, mungkin lo lagi overthinking dan lain sebagainya. Jadi ya semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebuat hari lo jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Well, gue Evan dari 1%. Thanks.